Hampir 2 tahun proses pembelajaran dilakukan secara daring akibat pandemi COVID-19 yang melanda negeri. Dari kajian dan evaluasi yang dilakukan secara berkala oleh Dinas Pendidikan Surabaya, pola pembelajaran daring ini tidak dapat diterima optimal oleh siswa. Melihat kondisi COVID-19 yang kian mengalami perbaikan, pemerintah Kota Surabaya sejak bulan September lalu mulai melakukan uji coba sekolah tatap muka secara terbatas untuk siswa tingkat SD dan SMP. Tentunya yang diprioritaskan adalah siswa dan guru yang sudah menerima vaksinasi COVID-19. Dan kuota yang diterapkan pun bertahap mulai dari kapasitas siswa 25% hingga 50%. Rencananya pada awal 2022, Kota Surabaya akan dijadikan percontohan nasional dalam pembelajaran tatap muka 100%. Lantaran Kota Surabaya dinilai pemerintah pusat berhasil cepat dalam menangani pandemi COVID-19 serta penyelenggaraan PTM terbatas. Walaupun kesiapan untuk penerapan PTM sudah mencapai 90%, Dinas Pendidikan Kota Surabaya tidak mau terburu-buru dalam penerapannya. Insya Allah ya, kalau kita bilang 100% maka baik SD maupun SMP akan melakukan seperti itu ya. Jadi kembali kita juga masih menunggu saran dari teman-teman pakar juga, karena kemarin memang diutamakan yang berusia di atas 12 terlebih dahulu, di mana istilahnya mereka itu sudah mendapatkan vaksin ya, sehingga dari itu yang kita utamakan karena itu lebih menjamin dari sisi kesehatan. Kemudian terkait dengan 100% sendiri, memang kembali ini adalah 100% bagi yang memang diizinkan. Kalau memang orang tuanya tidak mengizinkan, kita juga tidak boleh memaksa, karena memang sesuai dengan SKB sendiri ini adalah menjadi sebuah pilihan, karena faktor kesehatan ini kan sesuatu yang sensitif ya, maksudnya ini menjadi tanggungan personal juga, sehingga kalau memang orang tua masih belum mengizinkan, ya kita tetap mempersiapkan di sekolah itu adalah hybrid. Rencana pembelajaran tatap muka 100% di Kota Surabaya ini pun disambut positif oleh orang tua siswa. Salah satunya adalah Rosiana, orang tua siswa SMP swasta di Surabaya. Menurutnya pembelajaran secara daring selama ini dinilai menyulitkan siswa untuk memahami materi pembelajaran yang diberikan guru. Selama penegakan protokol kesehatan di sekolah ketat dan siswa bertanggung jawab dalam menerapkannya, sebagai orang tua, ia akan mendukung pelaksanaan PTM 100%. Kalau untuk tatap muka, jadi kemarin itu, ini kan sebenarnya sudah berlanjut ya, berlaku seminggu masuk 2 kali. Awalnya kita juga was-was ya, waktu-waktu itu mungkin 2 bulan yang lalu. 2 bulan yang lalu itu masih was-was soalnya belum clear, maksudnya dari sekolah itu belum clear soal regulasi terkait dengan COVID, protokol, dan lain sebagainya. Tapi kemudian ketika termasuk salah satunya adalah tidak boleh antar jemput ojol ya, sedangkan saya dan suami itu bukan yang bisa free pagi dan jam-jam pulang sekolah, tapi terus kemudian ternyata dibuatkan regulasi tersebut terkait protokol kesehatan sama antar jemput, akhirnya problem solve dan ya nggak apa-apa. Jadi artinya di sekolah yang penting itu kita sebagai orang tua itu dari sekolah clear tentang protokol kesehatan seperti apa, kemudian dalam satu kelas itu misalnya hanya 25% gitu yang masuk, kemudian soal jaga jarak dan interaksi di sekolah. Selama ini pemerintah Kota Surabaya sangat berhati-hati dalam menggelar sekolah tatap muka sekalipun Surabaya saat ini berstatus PPKM level 1. Alur pelaksanaan yang menjadi syarat bagi sekolah untuk membuka pembelajaran tatap muka begitu ketat. Mulai dari sekolah wajib mendapat asesmen dari Satgas COVID-19 pemerintah kota, sekolah wajib mengisi daftar kesiapan Dapodik dari Dinas Pendidikan Kota Surabaya, hingga dipersiapkannya standar operasional untuk mendukung protokol kesehatan, mulai dari siswa berangkat, tiba di sekolah, kegiatan belajar mengajar, hingga siswa kembali ke rumah. Rencananya pembelajaran tatap muka Kota Surabaya akan dilakukan pasca penerapan PPKM level 3 serentak yang berakhir pada 2 Januari 2022. Gia Clarissa, Aga Dipa, Surabaya, Jawa Timur.